Ya, ternyata guru-guru bijak itu tidak pernah mengajarkan apa kata orang, tetapi dia mengajarkan gimana orang yang bertanya mengalami pengalaman seperti yang beliau alami. Makanya disitulah guru-guru bijak bukan mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan metode. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Jujur ya, jujur. Kita selama ini mengikuti sesuatu itu karena kita tahu itu kebenaran, atau hanya sebatas zon atau prasangka. Di TikTok, Pak, orang lain disuruh melakukan, kamu juga tidak melakukan, kebangetan. Bapak Ibu, jujur ya, sering nggak kita menyampaikan apa kata orang? Apa kata orang disampaikan? Sering? Oke, mulai sekarang, karena itu bukan nyatanya, kita harus menjadi pemutus rantainya. Saya putus di saya. Lamim artinya apa? Supaya nggak pusing ngejelasin ke mereka. A, la, mi, gitu aja. Gitu aja saya jawabannya, biar mikir, ya kan? Saya ditanya alif lam mim artinya apa? Udah, a, la, mi, sendiri. Begitu aja. Nanti juga akan tahu. Karena saya juga sama guru-guru saya dibilangnya begitu. Ya, ternyata guru-guru bijak itu tidak pernah mengajarkan apa kata orang, tetapi dia mengajarkan gimana orang yang bertanya mengalami pengalaman seperti yang beliau alami. Makanya disitulah guru-guru bijak bukan mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan metode untuk dapat ilmu. Sampai sini mengerti? Ini baru judulnya aja. Yuk sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini ada Quran surat Yunus ayat 66. Ala innallahi man fis samawati wa man fil ardi. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Ya. Jadi semua yang di langit, yang di bumi kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi suraqa'a. Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Oke. Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti, kata Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Jujur ya, jujur. Kita selama ini mengikuti sesuatu itu karena kita tahu itu kebenaran, atau hanya sebatas zon atau prasangka. Jujur ya, kebanyakan hanya prasangka. Sedangkan yang namanya prasangka, kata Allah, mereka hanyalah menduga-duga. Menduga-duga itu artinya meraba-raba kan? Meraba-raba. Nah kalau seperti ini iman kita, bagaimana mau mendudukan iman kita pada tingkat yang lebih tinggi yang namanya isbatul yakin. Iman itu ada 4 tingkatan. Ada ilmu yakin. Jadi iman harus batas ilmu. Ada ainul yakin. Dia sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatan. Ada iman yang ketiga, hakul yakin. Sudah membuktikan. Dan yang terakhir adalah isbatul yakin. Isbat itu artinya kukuh, kokoh, teguh. Sudah tidak tergoyahkan lagi. Nah kan kita ingin mencapai tingkatan iman yang keempat itu, isbatul yakin. Dan tidak mungkin isbatul yakin dicapai dengan katanya.
Isbatul yakin hanya bisa dicapai dengan nyatanya. Tidak mungkin dicapai dengan mengikuti prasangka. Tidak mungkin dicapai dengan menduga-duga. Setuju sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Ini Quran surat Tur ayat 47, surat ke-52. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Ingat ya. Untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Kira-kira ngerti nggak Bapak Ibu maksud ayat ini? Gini. Zalim artinya apa sih? Zalim artinya apa? Hah? Menganiaya. Nah, itu katanya. Zalim itu zulum artinya gelap. Makanya kan hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zalim itu gelap. Nur itu artinya terang. Jadi sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab selain daripada itu. Perhatikan saya. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, pasti kita akan mendapatkan akibat dari kegelapan itu. Yes? Itu baru akibat dari kegelapannya. Karena kita tinggal di tempat gelap, ada rantai yang mengikutinya. Salah persepsi, salah proyeksi, itu yang ngikutinya. Ngeri ya? Makanya kan dikatakan, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang dalam kegelapan, ada azab. Satu dari kegelapannya, yang kedua dari selain kegelapan itu sendiri. Contoh lain. Bapak Ibu tinggal di tempat yang gelap. Gelap sekali. Kebetulan Bapak Ibu ini takut sama ular. Ya? Oke. Nah, di tempat gelap itu kan sudah gelap. Di tempat gelap nyaman apa tidak? Tidak. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Coba dipikirkan dulu sebelum menjawab. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Jawabannya apa? Hah? Sieun. Parah ini ngaji udah bertahun-tahun. Kalian itu tidak nyaman di tempat gelap kalau pernah tahu terang. Paham ya? Gitu aja pusing. Kalau belum pernah tahu terang, ya nyaman-nyaman aja. Dulu belum pada PLN kalian nyaman aja. Setelah tahu terang, gak nyaman lagi di tempat gelap. Tahu ya? Oke, udah lanjutkan dulu. Ditanya gitu aja pusing. Orang-orang yang gelap, dia dapat azab. Satu dari kegelapannya sendiri, bukan dari Tuhan. Yang kedua, dapat yang selain daripada itu, ada ikutannya. Tadi, dia tidak nyaman di tempat gelap. Ya. Nah, ada ketakutan yang ada di otaknya. Misalnya takut ular. Kebetulan di tempat gelap itu ada tambang. Ya, ada tambang. Nah ketika ada tambang, dia kan panik. Dia kira itu ular, padahal hanya pikirannya. Nah ikutan dari gelap tuh begitu. Selain daripada itu. Kebetulan karena dia panik, dia lari kan. Ketika lari, tambangnya keinjak sama dia. Dikiranya dikejar ular. Betul nggak? Jatuh nggak dia? Nah, apakah dia jatuh sama gelap? Atau jatuh karena takut ular? Nah, dua-duanya. Kan sebetulnya dia menyangka ular karena gelap. Itu azab yang pertama. Nah azab ikutannya apa? Itu adalah ikutan-ikutan dari gelap itu sendiri. Paham ya? Nah itu bahayanya gelap Bapak Ibu. Makanya sesering katakan, kalau kita ada di tempat gelap itu pasti salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi.
Ternyata kalimat saya itu terlalu tinggi, terlalu akademis. Makanya hari ini dibuka lebih dalam sedikit. Kebetulan ayatnya bilang, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab. Satu azab dari gelapnya itu sendiri. Yang kedua, selain daripada itu ada tambahannya gitu. Hebat ya Quran? Hebat gak Quran? Hebat. Kapan tahu hebatnya Quran? Ya lumayan lah ya. Nah ini ada ayatnya nih selanjutnya. Walakinna aksarohum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Yuk sekarang lihat saya semua. Contoh kegelapan Bapak Ibu. Ketakutan itu kegelapan. Kita takut sesuatu. Padahal yang kita takuti itu, faktanya itu tidak menakutkan setakut pikiran kita. Makanya takut itu selalu ada dalam imajinasi. Makanya saya sering mengatakan banyak manusia yang menderita karena ketakutan akan imajinasinya. Bukan ketakutan akan nyatanya. Karena kadang-kadang pikiran ini suka berdrama, mengarang. Ya, suka membuat cerita sedemikian sehingga ceritanya menjadi serem. Itulah pikiran yang tidak terkendali. Lihat saya semuanya. Kalau pikiran takut, pikiran itu energi loh. Berarti dia sedang memancarkan frekuensi takut. Berarti yang sedang ditarik oleh pikiran apa? Segala hal yang menakutkan. Makanya lihat ya, orang yang takut selalu akan diikuti oleh segala hal yang menakutkan. Itu hukum alam. Dan itu yang namanya hukum tarik menarik. Itulah ikutannya. Jadi kalau ada kegelapan dalam diri kita, akan ada yang ngikut lebih banyak lagi. Efek-efek buruk dari kegelapan itu sendiri. Makanya jangan tinggal di tempat gelap. Hadirin, tubuh ini bagi yang tahu, ini adalah pusat semesta. Bagi yang tahu, di sini ada matahari rohani, di sini ada bulan purnama, di sini ada jutaan bintang. Dan kita bisa menyaksikannya di langit terdekat kita, bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, tubuh ini semata-mata hanya kegelapan semata. Makanya sekarang mulai banyak perbincangan. Setelah diketemukan satu teori yang mengatakan bahwa tubuh manusia secara fisik ternyata adalah biofoton. Biofoton, bio itu berarti tubuh, foton itu berarti cahaya. Jadi tubuh secara fisik saja ternyata memancarkan radiasi cahaya. Apalagi secara spiritual bahwa manusia ini sebenarnya makhluk cahaya. Yang sedang diutus ke semesta untuk menjadi sumber cahaya bagi semesta. Manusia bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Harusnya setiap manusia menjadi lilin kecil setidak-tidaknya di semesta ini. Kalau tidak bisa jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil aja sudah mewah. Lilin kecil bisa menerangi 1000 lilin yang masih tertidur. Sudah gitu gak hidup kita? Belum. Ini belum terus dari tadi. Gak tahu kapan mau mulainya. Oke, sampai di sini tahu? Sadar ya? Bahaya gak kegelapan? Nah, salah satu faktor kegelapan itu adalah katanya. Katanya itu kegelapan. Karena katanya itu judi, tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi lucunya kita sering percaya katanya. Ada yang kirim sama saya resep. Ya. Masukkan aja katanya daun salam ke air mendidih. Masukkan juga daun sirsak. Masukkan juga sereh. Masukkan ketumbar. Masukkan jahe, rebus sampai mendidih.
Terus saya bilang, buat apa itu? Ya buat itu aja Pak, katanya. Kamu pernah ngerebus itu? Belum pernah Pak. Di TikTok Pak. Orang lain disuruh melakukan, kamu juga tidak melakukan, kebangetan. Bapak Ibu jujur ya, sering gak kita menyampaikan apa kata orang? Apa kata orang disampaikan? Sering? Oke, mulai sekarang karena itu bukan nyatanya. Kita harus menjadi pemutus rantainya. Saya putus di saya. Ini biasanya di WA nih. Ya. Asal ada berita apa langsung masuk grup, langsung masuk sini, langsung masuk sini. Coba sekarang jadi pemutus rantai. Apalagi beritanya hoax. Apalagi merugikan orang. Ketika Anda sudah menjadi satu pemutus rantai, lumayan. Di titik itu dia putus. Tapi kalau Anda di situ jadi penyambung rantai, Anda tidak ada bedanya dengan yang lain. Paham sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Quran surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dzann. Inna ba'dadh-dzann ismun.